Baik, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan penggunaan aplikasi ISPT untuk pasal 2126. Jadi ini merupakan salah satu media ya yang digunakan untuk melakukan pelaporan pajak ya masa pasal 21 dan 26. Ya, jadi kalau masa ini kita laporkan bulanan ya, rutin setiap bulan kita laporkan. Jadi kita buat database-nya menggunakan aplikasi ISPT ini. Ya, nanti database yang dihasilkan adalah file CSV. File CSV tersebut yang akan kita upload ya di e-filing ya, di dalam menu DJP online ya, dengan menggunakan web untuk pelaporannya. Oke, pertama klik dulu ya icon ISPT-nya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ganti folder. Ya, ganti folder ini untuk mencari di mana database kosong yang kita simpan. Ya, jadi ini disesuaikan dengan laptop masing-masing. Ya, jadi setiap orang pasti akan berbeda-beda untuk menyimpannya. Nah, di sini saya simpan di drive E saya, kemudian cari di folder. Oke, kalau sudah dapat foldernya, langsung klik OK saja. Nah, ini akan muncul database kosong. Jadi database kosong ini bisa kita rename ya agar kita tidak salah ya. Kalau database kosong kita banyak nantinya. Ya, di sini saya sudah rename untuk praktik. Kemudian klik database-nya dulu, kemudian pilih DB. Nah, username-nya administrator, ini adalah password dan username default dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi ini yang umum. Ya, username-nya administrator, password-nya 123. Ya. Jadi seluruh SPT username-nya sama, password-nya sama. Ya, jadi nanti bisa kita ganti ya di dalam. Kalau sudah klik login. Nah, dia akan meminta mengisi NPWP terlebih dahulu. Maka kita masukkan NPWP-nya. Ya, ini NPWP perusahaan ya. NPWP perusahaan. Kita masukkan. Ya. Oke, kalau sudah simpan. Nah, ini tidak valid. Nah, jadi untuk NPWP ini dia tidak sembarangan nomornya, ya. Jadi kita gunakan NPWP yang valid. Ya. Oke, kita masukkan. Ya, ini kosong. Oke, kalau sudah kita simpan. Dan NPWP berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita mengisi profil wajib pajak. Ya, dalam hal ini profil perusahaan. Ya, namanya PT Jaya Sukses. Alamatnya ini ya. Jalan Parkway Batam Center. Kemudian nomor teleponnya 8. Emailnya
Kemudian NPWP penanda tangan, ya ini untuk orang yang diberikan ya kepercayaan untuk menandatangani SPT massa ya pasal 2126. Kita masukkan NPWP-nya. Kemudian kita masukkan namanya. Ya. Ini kalau ada kuasa silakan diisi, kalau tidak ada tidak perlu. Nah, di sini ada bendahara pemerintah atau pembuat bukti potong A2. Nah, ini berlaku untuk instansi pemerintahan. Kalau kita swasta, maka tidak perlu. Ya, karena swasta bukti yang akan dibuat adalah bukti potong A1. Sedangkan untuk instansi pemerintah, bukti potong yang dibuat A2. Ya, jadi kita tidak perlu centang yang ini. Nah, kalau sudah langsung simpan. Oke, profil berhasil disimpan. Oke, di sini ada beberapa menu ya. Ada database, kemudian ada pilih SPT, ada isi SPT, ada CSV, cetak, referensi, profil, dan help. Nah, database ini digunakan ketika kita ingin membuka database yang lain lagi. Ya, misalkan kita ada beberapa database. Nah, kemudian ada pilih SPT, ini untuk buat SPT baru, kemudian untuk buka SPT. Nah, isi SPT ini masih belum bisa kita gunakan karena kita belum buat atau belum buka. Ya, begitu juga menu cetak. Nah, CSV ini digunakan untuk pelaporan SPT atau ekspor impor data. Kemudian referensi ini untuk penomoran, ya, atau untuk kode, tarif, ya, username dan password, nah bisa rubah di sini. Ya, kemudian data-data wajib pajak juga bisa kita masukkan di sini. Kemudian profil, ketika kita ingin mengupdate data, ya, ini tampilan seperti di awal tadi. Kemudian ini untuk bantuan. Oke, sekarang kita pilih SPT. Ya, kita buat SPT baru. Ya, ya kita sesuaikan dengan contoh soal. Ya, tahunnya 2017. Kita pilih tahunnya 2017. Kemudian bulannya Januari, ya. Dan buat SPT. Maka akan muncul konfirmasi SPT berhasil dibuat. Oke. Kita pilih SPT lagi, kemudian buka SPT. Nah, sudah muncul ya yang kita buat tadi Januari 2017. Pembetulannya masih 0, kemudian buka SPT, ya. SPT berhasil dibuka. Oke, kemudian kita isi SPT. Di sini ada menu daftar bukti potong. Kemudian daftar pemotongan 17.211, kemudian daftar biaya, kemudian SPT induk, kemudian daftar SSP atau PBK, ya, pemindah bukuan. Nah, untuk daftar bukti potong ada yang tidak final, ada yang final, kemudian A1, A2. Nah, A1 dan A2 ini tidak aktif, ya. Ini aktif hanya di bulan Desember. Ya, untuk perusahaan swasta berarti A1, untuk instansi pemerintah A2. Ya, jadi akan aktif salah satu. Ya, ini tidak final untuk pemotongan bukan pegawai. Nah, ini yang final. Ini salah satunya untuk
pegawai yang berhenti bekerja kemudian menerima pesangon atau uang pensiun. Nah, ini daftar pemotongan pajak. Ada 1 masa pajak dan 1 tahun pajak. Ya, karena ini bulanan, maka yang aktif hanya 1 masa pajak. Nah, yang 1 tahun pajak akan aktif nanti di bulan Desember. Nanti akan kita lihat. Kemudian kita klik yang 1 masa pajak. Jadi kita akan membuat pelaporan untuk bulan Januari. Oke, ini tampilannya ada 3 bagian. Bagian A, pegawai tetap dan penerima pensiun, atau THT atau JHT serta PNS ya, dan sebagainya. Kemudian bagian B, pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT, JHT serta PNS dan sebagainya. Ya. Yang penghasilan tidak melebihi PTKP. Ya, jadi di bagian B ini untuk pegawai ya yang menerima gaji tapi di bawah PTKP. Artinya dia tidak kena pajak. Ya, maka harus tetap dilaporkan di sini. Kemudian C, jumlah A dan B. Ya, jadi formnya ini digunakan untuk melaporkan ya pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap. Ya. Jadi kalau yang di sini pegawai tidak tetap, ya, ini ya. Nah, yang pegawai tetap di daftar pemotongan pajak 1721 1 kemudian 1 masa pajak. Ya, ini untuk pelaporan bulanan. Oke, kita isi dulu yang bagian A. Ya, bagian A klik tambah. Ya. Kita masukkan NPWP-nya. Oke, kemudian masukkan namanya. Kemudian kodenya ini ada 2, 01 untuk pegawai tetap, 02 untuk penerima pensiun. Kita pilih yang 01, ya jadi ini sesuaikan dengan kasusnya juga ya. Jadi bisa pegawai tetap, bisa penerima pensiun. Ya dalam hal ini kita pilih pegawai tetap. Kemudian jumlah penghasilan bruto, ya kita ambil dari daftar Excel tadi, ya total penghasilan sebulan. Copy, kemudian kita paste. Kemudian PPh yang dipotong, ya, kita langsung ambil. Ya, berapa PPh yang dipotong untuk bulan Januari. Ya, ini hasil perhitungannya. Ya. Kemudian simpan. Ya, kode negara ini tidak perlu kalau yang dipotong wajib pajak dalam negeri. Ya. Oke, kita simpan. Ya. Pemotongan pajak berhasil disimpan. Apakah Anda akan merekam pemotongan yang baru? Ya, kalau mau lanjut, klik yes. Kalau tidak, klik no. Ya, klik no. Nah, kita bisa lihat. Ya, ini data yang tadi sudah kita masukkan. Ya, dia sudah masuk ke daftar. Ya, ini total penghasilan bruto. Kemudian ini total jumlah PPh yang dipotong. Oke, sekarang kita tambah lagi. Ya. Pegawai berikutnya, kita masukkan NPWP-nya terlebih dahulu. Oke, kemudian masukkan nama. Oke, kemudian masukkan kode pajaknya, jumlah penghasilan brutonya. Oke, kemudian masukkan PPh dipotong. Nah, kalau sudah, simpan. Nah, kalau mau rekam lagi, klik yes. Nah, jika ada pegawai yang belum memiliki NPWP, maka kita masukkan angka 0 saja semua di sini. Ya, jadi nggak masalah. Ya, kalau ada yang tidak memiliki NPWP, kita masukkan 0 semua. Bisa, ya tetap di input. Jadi untuk yang tidak memiliki NPWP itu konsekuensinya adalah kenaikan tarif sebesar 20%. Oke ya, ini sudah kita masukkan ya 2 pegawai. Nah, di sini jumlahnya ya total akumulasi 2 pegawai ini
jumlah penghasilan bruto, kemudian PPh yang dipotong. Ya. Nah, di bagian B ini untuk masukkan ya pegawai yang penghasilannya di bawah PTKP ya. Artinya dia tidak kena pajak. Ini jumlah pegawainya, kemudian ini jumlah penghasilan bruto. Ya, ini untuk pensiunan. Kemudian disimpan kalau ada. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita ke daftar ya SPT induk dulu ya, sebelum ke daftar SSP atau PBK. Kita lihat ya SPT induknya, surat pemberitahuan ya masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26 ya masa pajak 01 2017 ya 01 artinya Januari. Ya di sini ada bagian B1, B2 ya. Kemudian C, D, E ya. Nah, di sini kita akan mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Ya ini ya, yang biru ini. Ya ini jumlah PP pasal 21 yang harus kita bayarkan. Nah ini kita bayarkan dulu. Ya. Kalau tidak kita bayarkan, maka nanti kita tidak bisa melakukan pelaporan. Ya, kita copy. Ya, untuk pembayaran nanti kita akan masuk ke sistem namanya e-billing. Ya, jadi di e-billing sana kita buat kode billingnya, kode pembayaran. Kemudian nanti akan kita bayarkan melalui bank persepsi atau pos persepsi. Nah, setelah melakukan pembayaran, nanti kita akan menerima bukti pembayaran. Nah, kita ambil nomor NTPN yang ada di dalam bukti tersebut. Ya, nomor NTPN itu apa? Ini ya, NTPN itu nomor transaksi penerimaan negara. Ya, setelah dibayar kita inputkan ke sini buktinya. Ya, kita klik tambah. Kemudian masukkan kode akun pajaknya. Pilih yang 21. Ya. Kalau yang 27 ini untuk pasal 26. Ya, kita pilih 21. Kemudian kode jenis setorannya kita pilih yang 100. Ya, ini 100 ini untuk masa. Tanggal setornya kapan? Ya. Kita sesuaikan dengan tahun kita, tadi tahun kita 2017 ya. Untuk pembayaran ya masa Januari, ya pajak masa Januari pembayarannya itu paling lambat 10 Februari ya. Tanggal 10 ya, paling lambat. Dan kita masukkan NTPN-nya. NTPN ini ada 16 digit ya. Dan 16 digit. Ya, kita masukkan. Ini contoh saja. Ya, jadi kombinasi antara huruf dan angka. Kemudian PPh yang di store ya, yang tadi ya, yang ada di SPT masa. Nah, kemudian ini keterangan, di sini ada keterangannya 0 untuk SSP, 1 untuk SSP, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ya DTP ya. Ini untuk pajak ya yang ditanggung pemerintah, artinya kita tetap dihitung pemotongannya ya. Tetap dipotong tapi yang membayarkan nanti pemerintah. Ya ini yang berlaku di masa pandemi saat ini. Ya ada beberapa perusahaan yang mendapat insentif ini. Kemudian 2 ini untuk pemindah bukuan ya, PBK. Oke, kita simpan. Ya. Kemudian akan muncul konfirmasi, ya apakah akan merekam SSP atau PBK yang baru. Ya kalau tidak, klik no. Ya ini sudah masuk. Oke, kita tutup. Kemudian kita ke isi SPT, kembali lagi ke SPT induk. Di SPT induk, ya kita isi di sini, ya. Masukkan tempatnya Batam, ya. Tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal yang ada di soal. Kalau sudah kita simpan, ya. Tahapan ini wajib ya, wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka file CSV-nya tidak akan muncul.
Oke, sudah selesai untuk Januari. Selanjutnya kita membuat file CSV. Ya, file CSV ini sejenis file Excel gitu ya. File Excel cuman formatnya CSV. Ya, kita klik pelaporan SPT, kemudian kita pilih masanya, kemudian buat CSV. Kemudian kita simpan. Ya. Kita simpan. Sini ya. Klik save. Nah, file CSV berhasil dibuat. Ya. Kemudian tutup. Ya. Jadi file CSV ya nanti yang akan kita upload ke DJP online ya melalui web untuk pelaporan. Oke, selesai untuk yang masa Januari ya. Kurang lebih sampai November akan sama seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat untuk masa Desember. Ya, kita buat baru lagi. Tahunnya 2017. Kemudian bulannya Desember. Buat SPT. Sekarang kita lihat isi SPT-nya. Nah, ini aktif semua. Ya. Ya, ini A1-nya aktif. Kemudian 1 tahun pajaknya aktif. Kemudian daftar biayanya juga aktif. Ya. Ini daftar biaya. Kemudian kita buka yang A1. Ya, jadi A1 ini bukti potong tahunan ya. Jadi yang kita bayarkan setiap bulannya itu masih perkiraan. Finalnya itu di bulan Desember ini. Ya, nanti buktinya adalah bukti potong A1. Jadi untuk pegawai tetap ya, langsung akan menerima bukti potong 1721 A1 ya pada awal tahun berikutnya. Misalkan tahun 2020 maka tahun depan dia akan menerima bukti potong 1721 A1. Jadi ini merupakan bukti atas penghasilannya selama 1 tahun. Ya, jadi untuk bulan Desember kita tetap masuk ke yang masa dulu. Ya. Masa kita input untuk masa Desember. Jadi masa Desember ini masa penyesuaian. Ya, bisa jadi sama, bisa jadi lebih bayar, bisa jadi kurang bayar. Ya, jadi pajak selama setahun kan kita hitung ulang lagi nanti di bulan Desember, kemudian kita kurangi dengan yang sudah dipotong dari bulan Januari sampai November. Ya. Kalau penghasilannya flat sama terus tiap bulannya, maka bulan Desembernya akan sama. Tapi kalau fluktuatif ya, ada perubahan penghasilan per bulannya, maka bisa jadi berubah ya. Ya, kita lihat di soal ya. Kan di soal itu untuk pegawai atas nama Arman ini berubah ya. Ya, jadi masih ada kurang bayar ya sampai akhir tahun 2017. Ya, jadi kita masukkan di bulan Desember ya. Jadi Desember ini untuk penyesuaiannya. Kita masukkan ya, kalau ada bonus dimasukkan juga ya bonusnya di penghasilan bruto. Oke, kemudian kita masukkan pajaknya, simpan. Ya. Ya, seperti ini. Kalau kita mau lihat lagi bisa diklik kemudian diubah.
Ya, jadi yang di sini ya ini merupakan selisih ya, ya selisih dari penghasilan dari pajak yang harus dibayarkan pada tahun tersebut. Ya, jadi di sini bisa sama, bisa kurang bayar atau lebih bayar. Oke, kalau sudah sekarang kita buat bukti potong 1721A1 ya. Jadi ini rekapitulasi pembayaran pajak selama 1 tahun. Kita klik baru. Nah, kita masukkan identitasnya. Oke, kemudian NIK, ini wajib ya. Tapi kalau tidak ada, di strip saja. Yang namanya Arman. Alamatnya Batan. Oke. Kemudian statusnya, ya ini bisa TK, KHB, ya ini tanggungannya. Ya. Kemudian jabatannya ini wajib dimasukkan, direktur. Kemudian kalau WP asing maka harus diklik, ya kalau tidak perlu. Masuk rincian penghasilan, ya ini kita tinggal memindahkan saja dari Excel ya, perhitungan Excel. Hasilnya setahun, kemudian ada bonus ya, THR 20 juta. Nah ini poin-poinnya nanti bisa disesuaikan dengan soal ya. Kalau ada informasinya dimasukkan saja. Ya ini sebagai contoh saja. Oke, kemudian pengurangnya biaya jabatan. Ya. Biaya jabatannya ini otomatis ya. Sudah dihitung oleh sistem. Ya, maksimal 6 juta. Ya. Kemudian pengurangnya Rp7.200.000. Oke, kalau sudah langsung pindah ke halaman berikutnya. Nah, sistem akan menghitung secara otomatis ya, pajak selama 1 tahun. Ya, jadi ini pajak yang dipotong selama tahun 2017. Nah, ini untuk masa ya ketika dia bekerja full dari Januari sampai Desember maka kita pilih 0112. Nah, kalau tidak full maka disesuaikan. Oke, kalau sudah disimpan. Simpan. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Untuk melihat hasil pengisiannya di 1 tahun pajak. Nah, ini. Ya, ini buktinya. Nah, di sini kemudian kalau mau cetak bisa ke cetak, ya, kemudian bukti potong. Di sini ada. Nah, ini ya. Jadi bukti potong ini yang kita berikan kepada pegawai tetap. Nah, kemudian untuk pegawai tidak tetap, ya, kita isi di tidak final. Nah, isi tidak final, kemudian baru. Nah, kita masukkan NPWP-nya. Misal tidak ada NPWP, kita 0. Ya, nama misalkan Andi. Nah, kemudian kita klik kode objek pajak ya. Titik 3 ini. Nah, di sini akan muncul dia masuk ke mana ya. Jadi ini jenis-jenis penghasilan untuk pegawai tidak tetap. Misalkan imbalan tenaga ahli, ya klik. Oke, kita masukkan informasinya. Nah, jadi di sini jauh lebih mudah ya. Kita tidak perlu buka buku lagi, kita tinggal
menentukan saja apakah dia berkesinambungan atau tidak. Ya, berkesinambungan itu artinya kalau dia menerima lebih dari satu kali. Ya, kalau sekali saja berarti tidak berkesinambungan. Ya, maka yang lain nggak aktif ya. Kemudian berapa penghasilan brutonya masukkan. Ya. Oke, maka secara otomatis sistem akan menghitung pajaknya. Nah, karena tidak memiliki NPWP, terdapat kenaikan tarif. Ya, seharusnya dia dipotong 1.250.000, karena tidak memiliki NPWP jadi 1.500.000. Ya, kemudian tanggal potongnya kita sesuaikan di sini. Ya, kalau sudah kita simpan. Nah, bukti potong ini kita berikan kepada pegawai tidak tetap ketika dia menerima gajinya. Ya, jadi tidak perlu menunggu setahun seperti pegawai tetap. Ya, jadi pegawai tidak tetap ini langsung, karena kan dia tidak rutin ya. Ketika ada kerjaan saja, jadi langsung kita berikan. Oke, seperti itu.